إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة جليل بغضة إلى حضرة الشيخ مقرقات الأنجيل إلى حضرة الشيخ مسلمان المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي العلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سندب إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبي عمر الأباظ إلى حضرة أبي عبد الله إلى حضرة الشيخ قدر الشهر البنجر إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجر إلى حضرة الشيخ أشرف عبد الله البنجر إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أزواجنا وذرياتنا أن الله يعلي درجات في الجنة ثم الفاتحة من حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف دليلا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-ali wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sambungan daripada kitab Tafsirul Ghafilin. Qala hadatsana Muhammad ibn Dawud hadatsana Muhammad ibn Ahmad hadatsana Muhammad ibn Abdullah hadatsana Abdullah hadatsana Muhammad ibn Subah hadatsana Yazid ibn Harun an-Nasiri ibn Hajib an Muhammad ibn Ka'b an Ali karramallahu wajhahu. Daripada pengarang kitab oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi meriwayatkan daripada riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Qala kuntu qaiman ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali adalah aku pernah tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitillahil Haram, di Baitullah. Faqultu bidaka abi wa ummi ya Rasulullah ma hadzal bait. Lalu aku tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, jelaskan daripada keutamaan Baitullah itu pada ulun. Kata Sayyidina Ali, faqala li ya Ali, lalu dijawab oleh Nabi, wahai Ali, as-sallallahu subhanahu wa ta'ala hadzal baita fi dari dunia. Kata Rasulullah, wahai Ali, bahwasanya Allah Ta'ala membangunkan akan Baitullah ini di negeri dunia kafaratun lidzunubi ummati, sebagai penebus dosa dari dosa umatku, kata Nabi. Artinya orang yang tahu ke Baitullah dihapuskan dosanya. Wa qultu bidaka abi wa ummi ma hadzal hajar aswad. Sayyidina Ali bertanya lagi, lalu wahai Rasulullah, bagaimana keutamaan hajar aswad? Qala tilka jauharatun. Kata Nabi, adalah hajar aswad itu asalnya permata kanat fil jannati, yang berasal di dalam surga. Maksudnya permata nang kilap-kilap, nang tidak ada bandingannya. Ahbabahallahu ila dunya, Allah Ta'ala menurunkannya ke negeri dunia. Laha syu'amun, memiliki sinar kasyu'amis syamsi, seperti sinar matahari yang terang. Washtadda sawaduha, lalu ketika bertambah dia menjadi hitam, bersengatan hitamnya, asalnya terang menjadi hitam. Wa taghayyara launuha, dan berubah warnanya. Lamma massatha, manakala disentuh akan dia aidil musyrikin, oleh tangan orang-orang musyrikin. Di dahulunya yang zaman jahiliyah tawaf dan pernah disentuh oleh tangan orang musyrikin, lalu berubahlah menjadi hajar aswad, adalah hajar yang mengkilap asalnya. Tersentuh tangan orang musyrikin yang banyak perbuatan dosanya, lalu berubah juga hajar aswad tadi, hitam pada zahirnya.
حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه حدثنا محمد بن الفضل حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد القاهر بن السري قال حدثنا أبي عن كنانة حدثنا عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالرحمة والمغفرة. Dari Al-Baqi orang kita meriwayatkan dengan syaratnya daripada Abbas bin Firdas, sesungguhnya Nabi atau Rasulullah pernah berdoa di sore hari di padang Arafah. Falamma kana ghadatu, Nabi berdoa untuk umatnya di sore hari di padang Arafah, birrahmah, mendoakan mendapat rahmat bagi umat ini. Wal maghfirah, Nabi mendoakan dapat keampunan bagi umatnya. Fa aktsara du'a, maka Nabi memperbanyak doa di padang Arafah situ. Fa'ajabahu rabbuhu, maka dikabulkan oleh Tuhannya permintaan Nabi, dikabulkan Allah Ta'ala. Fa'inni fa'al bi'anni fa'altu illa walama ba'duhum ba'dan. Kata Allah Ta'ala, wahai Nabi, aku menerima doa tersebut kecuali, kata Allah Ta'ala, orang yang pernah berbuat zalim kepada mereka akan sebahagian mereka. Qala ay rabbi innaka qadirun ala an tuthiba hadzal mazluma khairan min mazlamatihi. Nabi boleh kemudian menjawab Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, Engkau kuasa dan mampu mengganti penganiayaan orang yang dianiaya dengan yang lebih baik daripada menuntut balas kepada si penganiayanya. Lihadzal zalim falam yujibhu, maka permohonan Nabi tersebut lam yujibhu, tidak dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilkal asyiyata, pada sore tersebut. Falamma kana ghadatul muzdalifati, manakala adalah esok harinya pagi berada Nabi di Muzdalifah, a'ada doa, Nabi mengulangi doa yang tadi. Fa'ajabahu rabbuhu, maka langsung diperkenankan Allah Ta'ala doa Nabi tersebut. Doa minta orang yang zalim, orang yang dizalimi, orang yang buat zalim diampuni dosanya. Fa'ajabahu rabbuhu bi'anni qad ghafartu lahum. Kata Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, permintaan pian yang kemarin, kata Allah Ta'ala, ya Tuhan, aku kabulkan. Fatabassama, lalu Nabi tersenyum. Tamuri sedikit. Jadi tertawanya Nabi itu tersenyum. Kalau tertawa kita bersuara. Tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'du ashabihi, ya Rasulullah, tabassamta fi sa'atin. Melihat seperti itu, maka ada sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa pernah pian itu tersenyum pada satu saat? Ada hal apa pian tersenyum? Lam takun tatabassama fiha, yang pernah sampian tidak pernah tersenyum. Qala, kata Nabi, tabassamtu anna aduwallahi iblisa, aku tersenyum, kata Nabi, sesungguhnya musuh Allah yang bernama iblis, lamma alima, manakala mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad istajaba li fi ummati, sungguh mengabulkan bagiku permintaanku pada umatku, ahwa id'u bil laili wath-thuburi, iblis meletakkan di kepalanya dengan tanah, meletakkan tanah di atas kepalanya
Dan iblis berucap, wail, ujar si iblis, celaka aku, binasa aku, kata iblis tadi. Kenapa? Karena umat Nabi mendapat keampunan, sedangkan aku, kata iblis, tidak mendapat keampunan. Kenapa iblis? Aku dulunya kalau bersumpah lawan Tuhan dari awal, setelah aku dikeluarkan daripada golongan malaikat, minta panjang umur sampai tiba hari kiamat. Kenapa iblis? Aku tidak minta ampun dari Allah Ta'ala pada hari tersebut tadi. Lalu menyesal si iblis tersebut. Tidak mau lagi menyesal. Kemudian warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Nabi bersabda, man hajjal baita, kata Nabi, barang siapa orang yang melakukan ibadah haji ke Baitullah, walam yarfuth, tidak berkata-kata keji, walam yafsuq, tidak berbuat fasik. Berbuat fasik di sini apa? Mencaci-caci orang, mencaci maki orang waktu berhaji, atau berbuat melanggar hukum waktu berhaji tadi. Jadi mencaci orang pada waktu berhaji termasuk fasik. Dan orang misalnya kelihatan pusat orang, pusatnya kelihatan, atau besok kekorengan, apa sih kekorengan, sahabatnya, itu termasuk perbuatan fasik waktu berhaji tadi. Nah, namanya orang berhaji itu pakai ini dua hal lainnya. Punya ada orang kekoreng jadi sambat, magandalnya burungnya, burungnya suruh sambat, termasuk perbuatan fasik. Maka roja'a qayyumi waladat hukumuhu, apabila perbuatan tersebut dihindarinya, niscaya dosa-dosanya dilenyapkan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih. Ini sebelum mengerjakan ibadah yang lain, misalnya masuk ke dalam bis misalnya, atau bahkan pada waktu berjalan, jangan sampai terucap di muntung. Wa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma ruya syaitanu yawman qattu wa huwa fihi ad'afu wa la aqdaru wa la afdatu min yawmi Arafah. Sayyidina Umar bin Khattab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang pergi setan atau syaitan tidak pernah merasa rendah atau hina atau merasa lemah dengan perbuatan yang dilakukannya kecuali di hari Arafah. Kenapa syaitan iblis merasa hina di hari Arafah? Wa ma dzalika illa lamma ra'a min nuzul rahmati, karena iblis melihat turun rahmat di hari Arafah itu. Wa tazawwazallahu 'anil dzunub, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa dari umat Nabi yang berada di Arafah. Walam yara qawlu dzalika mithlahu ma ruya min yaumi badrin, dan ampunan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagi orang atau para sahabat yang mereka pernah juga ikut perang Badar melawan orang musyrikin. Bisa faedahnya seperti orang yang ikut perang Badar, mendapat keampunan, mendapat rahmat. Wa an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala fima awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyebutkan tentang haji dan keutamaannya. Beliau menyebutkan tentang wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa?
Qala ilahi mal hajju. Allah Ta'ala pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa tentang perintah berhaji. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, wahai Allah Ta'ala, apa haji itu, keutamaannya? Qala baiti alladhi ikhtartuhu ala jami'il buyuti. Kata Allah Ta'ala, rumahku itu, wahai Nabi Musa, yang telah aku pilihkan atau pilihan terbaik daripada semua rumah yang ada di dunia, ala jami'il buyut. Itu Baitullah, rumah terbaik. Wa harami alladhi harramahu khalili Ibrahimu yantahuna ilaihi min atrafil ardi. Dan tanah haramnya adalah yang telah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, kekasihku kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tanah haram itu apa? Perbuatan yang dikerjakan di sana haram mengerjakannya. Mengerjakannya langsung mendapat dosa. Dalam tanah haram, pekerjaan perbuatan manusia di situ bila yang dilarang digawi langsung diharamkan. Min atwafil ardi, mereka datang kepada Allah Ta'ala dari segala penjuru bumi, penjuru dunia, penjuru bumi, dengan apa? Wa yuhalliluna at-talbiyah, mereka mengucapkan talbiyah. Kama yulabbil abdu bi sayyidihi, seperti ucapan atau panggilan seorang hamba kepada Tuhannya. Ucapannya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya pun, wahai Allah Ta'ala, pun, wahai Allah Ta'ala. Bagi pian adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bagi pian tidak ada syarikat yang sama dengan pian. Dia labbaik itu ucapan pun. Kami datang wahai Allah Ta'ala, inggih pun. Qala Musa ilahi fama thawabuhu. Kata Nabi Musa, apa pahala mereka wahai Allah Ta'ala? Qala alhamhumul maghfirata. Kata Allah Ta'ala menjawab, ampunan dariku mereka dapatkan. Hatta ashfa'hu, dan mereka berhak memberikan syafaat fi jiranihim, kepada saudara-saudara mereka dan kepada kerabat atau jiran mereka. Kemudian syafaat memberikan apa? Memberikan pertolongan, memberikan doa dan lain-lain kawan mereka. Kata Allah Ta'ala, Qala Musa ilahi minhum man laysa lahu nafaqatun thayyibatun. Kata Nabi Musa lagi, wahai Allah Ta'ala, jika ada harta mereka yang kurang baik atau niat yang tidak ikhlas, pulang juga dari mereka. Apa jawaban dia? Wala qalbun zakun, tidak ada hati mereka yang bersih tulangnya. Qala fa inni ahabul musi'a minhum lil muhsinin. Kata Allah Ta'ala, yang tidak bersih niatnya pun atau yang kurang baik hartanya, mereka bawa tulang. Tahu aja mereka tulang aku mudahkan, tapi ketika sampai di sana dia melihat, tidak melihat yang sebenarnya. Yang pulang sana melihat kabur aja. Pakai kacamata main betul kabur aja. Artinya ada baik, ada jelas yang dengan ongkosnya. Hendak melontar jumrah tatawak muhasorah diminta terbulik untuk punya ingat nama itu, berarti ingati ongkos atau harta seorang yang disetorkan tadi, apakah daripada hasil yang benar-benar ceritanya sendiri atau hasil nang lain. Dimudahkan Allah menjelaskan, tapi secara zahirnya pekerjaannya kawannya, tapi ada rintangannya. Tapi secara batinnya mardut. Sampai juga tuntung ibadah hajinya, tapi mardut secara batinnya. Boleh ke tanah air ya mardut tadi.
Langkahnya mudahan aja, tapi cobaannya yang benar. Nah, cobaannya yang benar ya antaranya tadi mau dipakai nanti ongkosnya. Setelahnya ada jelas pada hasil jerih pahitnya sendiri. Ya nanti tuntun orang tolong pasana sehat aja, pas sudah hari bergede betul dituntun bagus roda. Nah itu akibat perbuatan atau pekerjaan kita sendiri. Sehingga apa? Tetap secara zahirnya dimudahkan, tapi ditanggung. Wa Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala hajizna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Abu Harun Abdi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami pergi menunaikan ibadah haji bersama Sayyidina Umar di awali khilafatihi, di awal Sidin menjadi khalifah. Pada khalal masjid hatta waqafa 'alal hajari. Setelah itu beliau masuk masjid dan masuk Baitullah tadi dan berdiri di hadapan Hajar Aswad. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Umar berkata, innaka hajarun. Kata Sayyidina Umar, engkau adalah batu, la tadurru, yang tidak bisa membawa bahaya, wala tanfa'u, batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, yuqabbiluka ma qabbaltuka, niscaya aku tidak akan melakukannya, yakni mencium engkau juga. Kalau Nabi kena mencium, kita istilah kepada engkau, niscaya aku pada juga, kata Sayyidina Umar. Karena Nabi pernah mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad menjadi mulia. Makanya mencium Aswad itu sunnah. Amun kawan, punya kata kawan, jangan berbuat pasif. Berbuat pasif apa? Ya menuju orang untuk berbuat pasif sih loh. Ada di pahala. Cuma Aswad beberapa pun ada di pahala juga. Ngambil waktu Abdul Jarami juga. Nah, utang malam jam 2:30, nak jam Aswad tujuan yang ada masih ramai manusianya. Yang nan jauh-jauh hari dari jauh hari itu kan menjadi Aswad mau ucap tangan, kan? Atau gojek mencium Aswad, saya pun menghalangi. Yang mau mencium ada tukang ojeknya ada. Kenapa sudah tuntung tawaf ditagihinya 150 riyal aja. Tapi tujuannya pasti menyewa orang untuk yang mau menjadi Aswad. Ada pahala juga, malah himbal duit, banyak ojek, jadi ojek sana. Tawarinya sudah tutup tahu tentang menjadi Aswad. Ada tawar sudah wilayah Hongkong yang gede, jadi pahala berhimbal duit. Faqala Ali karramallahu wajhah, la taqul mithla hadza ya Amirul Mukminin. Mendengar perkataan itu, Sayyidina Ali menjawab, wahai Amirul Mukminin, janganlah yang katakan seperti perkataan yang itu. Fa innahu yadurru, sesungguhnya yang memberikan mudarat, wa yanfa'u, yang memberikan manfaat, biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula annaka qara'ta al-Qur'an wa 'alimta ma fihi ma ankartu 'alaika. Kata Sayyidina Ali, seandainya engkau bukan orang yang pandai baca Al-Quran, pasti aku telah atau aku tidak akan mengingatkan engkau atau tidak mengingatkan safian. Kata Sayyidina Umar lagi, ya Abul Hasan,
Laqab daripada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan. Wa ma ta'wiluhu min kitabillahi azza wa jalla. Bagaimana keterangannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala, yang artinya ketika Tuhanmu mengambil janji anak Adam sewaktu mereka dikeluarkan dari punggung mereka dan dibersaksikan kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Jawab mereka, benar. Pengakuan mereka dicatat dan dimasukkan catatan tersebut di Hajar Aswad. Artinya kita menyentuh atau mengucap Hajar Aswad. Hajar Aswad itu nantinya menjadi saksi kita di hari kiamat. Apa yang kita lakukan di Hajar Aswad direkam oleh Hajar Aswad. Dia memegang amanah dari Allah Ta'ala. Dia dijadikan saksi bagi setiap orang yang pernah menyentuh atau mengistilahnya, atau mengucapnya atau menyentuhnya sama. Jadi kita perkewian kita pada bujur yang tidak benar, jadi saksi juga kita oleh Hajar Aswad. Wahai Allah Ta'ala yang mencium mulut dengan jalan ojek. Nah, ini ada jadi Tuhan wahai malaikat hapuskan catatan kebaikannya, tidak ada hasil dia mencium Hajar Aswad dengan ojek. Disaksikan kelak di hari kiamat jadi saksi. Lalu kata Sayyidina Umar, ya Abul Hasan, Allah telah memberimu ilmu kepadamu tidak sedikit. Beliau berkata kepada Sayyidina Ali, artinya ilmu engkau luas. Kata Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Ali. Qala al-Faqih, berkata pengarang kita radhiyallahu anhu wa arda, idza kana tariqu qariban, apabila jalan menuju Baitullah itu untuk ibadah haji dengan jarak dekat, maka baguslah dengan apa? Fala basa ayyuhujja masyian, berangkatnya dengan jalan kaki. Wa huwa afdal, itu yang lebih utama. Misalnya dia di Mekah 2 tahun atau jaraknya 10 km, Baitullahnya berjalan kaki. Wa amal ladzi kana tariqu ba'idan, tetapi jika jaraknya jauh, Farraqibu afdalu, maka adalah yang berkendaraan lebih utama. Ya, jika seperti kita dari jauh naik pesawat, kurang bahaya naik kapal pakai batu bara sedikit sebaya berangkat ada 6 sampainya setahun, sampainya 6 bulan. Punya kalau top 3 hari. Menghemat biaya. Dia kalau top tanam tinggi hubungannya sama ombak dalam ini malah buat mulai naik kalau top naik aja kalau top dia tinggi tambah di lautan luas. Li'annal masyiya yut'ibu nafsahu, karena sungguhnya yang jauh tadi apabila tidak naik kendaraan memayahkan dirinya. Wa yasu'u khalquhu, dan juga membayarkan atau menyusahkan badannya. Lebih baik ada kendaraan yang dipakai cepat, pakailah kendaraan tadi. Fa idza amina min hadzal ma'na fal masyu afdal. Jikalau merasa aman saja dari yang terparah tadi, maka lebih utama fal masyu afdal, berjalan. Tapi kadang-kadang apa mereka ini bakal tolong dari sini. Waruwiya an Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu qala innal malaikata yatalaqawna al-hajj fayusallimuna ala ashabil jamali. Riwayat daripada Imam Hasan al-Basri menyebutkan
bahwasanya